kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, kita akan melihat perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana sikap yang benar ketika orang menghadap Allah dalam doa. Nah, perumpamaan ini kita bisa lihat dalam Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Nah, pada kesempatan itu beberapa orang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Memandang dirinya benar, lebih baik daripada orang-orang lain, dan pada saat yang sama mereka memandang rendah orang lain. Nah, pada kesempatan itu Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Dua orang ini sama-sama pergi ke bait Allah untuk berdoa. Nah, kemudian dua orang yang dalam masyarakat Yahudi berseberangan. Orang-orang Farisi itu merasa diri sebagai orang Yahudi kelas 1. Mereka memandang diri sebagai orang yang paling setia kepada Allah, paling taat kepada hukum Allah. Dan pada saat yang sama, orang-orang ini memandang orang lain rendah. Yang sering kali dianggap sebagai orang rendah, orang berdosa, itu adalah orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai. Jadi di hadapan orang-orang Farisi, para pemungut cukai itu adalah orang-orang berdosa. Nah, dua orang ini pergi ke bait Allah, sama-sama berdoa kepada Allah. Tetapi kedua orang ini menunjukkan sikap yang berbeda. Nah, kita lihat orang Farisi. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini yang dikatakan oleh orang Farisi kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Allah itu mengucap syukur kepada Allah ketika merasakan bahwa Allah sudah melakukan sesuatu untuk orang itu, dan dia mengaku bahwa apa yang dialaminya itu datang dari Allah. Tetapi rasa syukur yang seperti ini tidak ada dalam diri orang Farisi. Dia mengucap syukur karena aku tidak seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, bukan pejinah. Dan kemudian dia juga mengatakan, ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti pemungut cukai ini. Saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh orang Farisi ini jelas bukan ungkapan syukur. Tetapi di hadapan Allah dia menunjukkan kalau dirinya adalah seorang yang sombong. Dia lebih dari orang lain. Dia lebih bersih, lebih suci, lebih baik dari orang lain. Dan dia membandingkan diri dengan perampok, dengan orang lalim, kemudian juga dengan pezina. Dibandingkan dengan mereka, orang Farisi itu merasa lebih baik.
Saudara-saudara, ini jelas bukan sikap orang yang bersyukur. Orang Farisi itu tidak mengakui, tidak melihat bagaimana Allah bekerja di dalam dirinya, melakukan sesuatu untuk dirinya. Di balik kata-kata syukur, ternyata dia mengungkapkan kesombongan. Belum selesai. Orang Farisi itu juga merasa bangga, bahkan sombong karena merasa sudah melakukan sesuatu untuk Allah. Ada dua hal yang dia sebut. Berpuasa. Berpuasa seminggu 2 kali. Orang Yahudi memang punya kebiasaan untuk berpuasa. Tapi dalam hukum Taurat, orang Yahudi hanya berpuasa setahun sekali pada hari raya pendamaian, pada hari raya penghapusan dosa. Nah, puasa yang dilakukan pada hari itu mengungkapkan kesedihan, mengungkapkan pertobatan, mengungkapkan permohonan kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa mereka. Tapi lihat, puasa yang dilakukan oleh orang Farisi menjadi sarana, bahan untuk sombong di hadapan Allah. Aku sudah berpuasa seminggu 2 kali. Kemudian dia juga melaporkan, aku sudah mempersembahkan 1/10 dari segala penghasilanku. Apakah Tuhan memerlukan persembahan mereka? Persembahan yang sesungguhnya itu merupakan ungkapan syukur. Tuhan memberikan banyak kepada saya. Tuhan melimpahkan rezeki kepada saya, dan saya mengakui rezeki yang saya miliki datangnya dari Tuhan. Sebagai pengakuan kalau rezeki saya memang dari Tuhan, dan sebagai ungkapan syukur kalau Tuhan sudah memberikan rezeki kepada saya, maka saya mempersembahkan korban. Saya mempersembahkan persembahan yang berupa hasil bumi, hasil ternak. Jumlahnya seberapa? 1/10. Ini menurut hukum agama Yahudi, menurut hukum Taurat. Tuhan memberi saya rezeki, maka saya mempersembahkan sesuatu kepada Allah sebagai pengakuan kalau Tuhan memberikan rezeki ini. Dan sebagai ungkapan syukur atas semua yang sudah diberikan Tuhan kepada saya. Tapi orang Farisi ini berbeda. Dengan memberikan persembahan persepuluhan, dia merasa sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan dia merasa dengan berlaku seperti itu dia lebih dari semua orang lain. Nah, saudara-saudara, pemungut cukai yang juga berdoa di dalam bait Allah menunjukkan sikap yang berbeda. Kita lihat di ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Si pemungut cukai merasa tidak layak untuk dekat-dekat dengan Allah. Dia berdiri menjauh, jauh juga dari orang Farisi itu. Kenapa? Dia sadar kalau dirinya adalah orang berdosa. Kemudian, bahkan dia tidak berani melihat ke atas. Tidak berani memandang ke tempat kediaman Allah. Dia hanya melihat dirinya, memukul dirinya sambil mengaku kalau dia adalah orang berdosa, dan dia memohon belas kasihan dari Tuhan. Pemungut cukai itu menunjukkan sikap manusia yang seharusnya berdosa dan datang kepada Allah hanya untuk memohon belas kasihan. Hidupnya bergantung pada belas kasih Allah,
Dan kemudian dia datang kepada Allah hanya untuk memohon belas kasihan. Nah kemudian pada akhir perumpamaan Tuhan Yesus berkata begini di ayat 14. Orang ini, yaitu pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, yaitu orang Farisi, tidak. Jadi Tuhan mengatakan sikap yang benar ketika berdoa di hadapan Allah itu seperti pemungut cukai. Mengaku kalau berdosa dan memohon belas kasihan Allah. Apa yang bisa disombongkan manusia di hadapan Allah? Mungkinkah manusia tidak berdosa? Sebaliknya buat apa juga memuji diri di hadapan Allah karena merasa dirinya lebih baik daripada perampok, orang lalim dan pezina. Tidak ada gunanya. Sikap orang Farisi menunjukkan sikap orang yang tahu diri di hadapan Allah. Di hadapan Allah, manusia hanyalah pribadi yang lemah, rapuh, berdosa, dan dia percaya Tuhan mengasihi dia. Tuhan mengasihani dia. Dan karena itu Tuhan Yesus mengatakan ini sikap orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Kemudian Tuhan juga berkata begini. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Nah, orang Farisi meninggikan diri di hadapan Allah. Memandang orang lain rendah dan memandang diri lebih tinggi daripada semua orang yang lain. Tapi lihat sikap Allah terhadap orang Farisi. Dia bukan orang yang dibenarkan. Allah tidak memandang benar sikap yang ditunjukkannya ketika berdoa. Tetapi yang dipandang benar oleh Allah adalah orang yang merendahkan diri. Pemungut cukai itu jelas merendahkan diri. Dia tahu diri kalau dia orang berdosa dan bergantung pada belas kasih Allah. Dan lihat, Allah memandang dia sebagai orang yang benar. Saudara-saudara, kita bisa belajar dari sikap orang Farisi dan pemungut cukai. Sikap orang Farisi tidak dibenarkan. Yang dibenarkan oleh Allah itu adalah sikap pemungut cukai. Nah, kita belajar ketika berhadapan dengan Allah, ketika berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, kita perlu ingat siapa diri kita. Kita hanyalah orang lemah, ciptaan Allah yang rapuh, yang berdosa, tetapi kita dikasihi oleh Allah. Dan kalau kita mengingat siapa diri kita di hadapan Allah, maka kita tidak akan menyombongkan diri di hadapan Allah. Kita juga tidak akan berani menuntut Allah melakukan apa saja yang kita mau. Lebih dari itu, kita tidak bisa memarahi Allah karena tidak melakukan apa yang kita minta. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang menuntun kita di jalan keselamatan.